مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Saudaraku, sahabat dermawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita dapat melanjutkan seri peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Rasulullah SAW di Madinah. Hari ini, insya Allah, kita akan bicara tentang awal dari peristiwa penting itu. Apa itu? Pembentukan awal negara. Jadi, ketika Ali bin Abi Thalib mengusulkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk menjadikan penanggalan Islam dimulai dari saat hijrah, karena secara komplit ajaran agama ini dapat diterapkan di Madinah. Kita akan lihat bagaimana nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggagas nilai-nilai, tapi tetap di atas aturan baku. Artinya tetap ada piagam Madinah, tetap ada aturan yang tertulis, karena sifat manusia berbeda-beda. Dan yang dihadapi Rasulullah SAW di Madinah sangat kompleks. Hari ini kita akan melihat kelompok mana-mana saja dan bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan hal itu. Teman-teman sekalian, apa gunanya ini bagi kita semua? Yang paling penting adalah bagaimana kita ketika membentuk satu komunitas atau berusaha mengajaknya ke dalam kebaikan, membawa satu perubahan, atau pesan-pesan transformasi dalam kehidupan masyarakat, Anda harus kenal dulu bagaimana kondisi yang sedang dihadapi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sejak hari pertama di Madinah belajar siapa saja yang ada di Madinah, siapa saja musuh-musuh di sini, siapa yang terang-terangan, siapa yang tersembunyi, apa saja yang kita hadapi, apa saja kebutuhan masing-masing kelompok, apa saja itu diperhatikan Rasulullah SAW. Setelah membangun masjid, simbol fisik di Madinah, maka Nabi harus membangun stabilitas. Bangunan nilai yang paling penting bagi sebuah negara adalah stabilitas. Saya bahkan susah saya bilang, nanti salah paham ya. Pada banyak kasus, saya bahkan berkata stabilitas lebih penting daripada demokrasi. Gitu. Ini kajian S2 dan S3 saya, ilmu politik. Contohnya nyata sekali. Singapura itu sangat tidak demokratis. Dari era Indonesia, di era Soeharto, ya, Lee Kuan Yew dulu, sampai sekarang tidak demokratis. Anda bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya di Singapura ada nggak perkumpulan-perkumpulan besar yang berfungsi sebagai artikulasi politik. Ada tidak demo-demo besar? Ada tidak? Sangat tidak demokratis. Tetapi rakyatnya memang tidak berniat untuk itu. Karena apa? Karena stabil gitu. Brunei Darussalam. Demokratis tidak? Tidak. Tapi mungkin dia melihat di situnya. Kenapa banyak orang yang berkata bahwa lebih enak zaman Soeharto? Kenapa? Padahal kejahatan-kejahatan kepada umat Islam, kepada apa, bukannya tidak ada di zaman Soeharto. Tapi orang akhirnya melihat bahwa stabilitas ini penting. Nah, melihat stabilitas dalam satu keluarga, dalam satu masyarakat, dalam satu bangsa, Rasulullah SAW bagaimana berinteraksi dengan keadaan seperti itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 kelompok besar yang dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah. Kelompok pertama adalah kelompok muslim. Tentu saja ini paling penting. Karena unsur-unsur yang akan membangun, ya, unsur-unsur paling penting yang akan menjadi pilar-pilar
pembangunan sumber daya manusia bagi satu negara Islam ini adalah kaum muslim. Tapi kaum muslim bukan memiliki satu latar belakang, satu kelompok, tidak. Tapi setidaknya ada kelompok muslim di Madinah. Pertama, muslim pribumi. Yang kedua, muhajirin, ya kan? Yang ketiga, muslim yang sedang di Habasyah. Jumlahnya tidak sedikit itu, 80-an orang. Kemudian muslim di Mekah yang tertinggal karena lemah, karena tidak mungkin kan untuk hijrah. Yang kelima, muslim di kabilah-kabilah luar Mekah, namun jauh dari Madinah. Bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan kelompok-kelompok ini? Sementara masing-masing kelompok ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Muslim pribumi artinya adalah muslim asli Madinah. Muslim asli Madinah yaitu orang-orang Aus dan Khazraj. Teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang muslim Aus dan Khazraj di Madinah, pertama, jangan beranggapan bahwa mereka ini semuanya muslim, tidak. Kelompok kecil dari Aus dan Khazraj yang muslim kepada Rasul, yang muslim ya beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelompok kecil. Yang kedua adalah jangan pula beranggapan kelompok kecil yang beriman kepada Islam itu adalah orang-orang kaya, tidak. Mereka juga banyak orang miskin. Kenapa saya harus tekankan dua hal itu? Karena ketika berbicara penerimaan orang-orang Madinah kepada Rasulullah SAW, Anda bayangkan tola al-badru alaina, Anda bayangkan orang berbaris-baris di jalan. Saya tidak mau teman-teman salah paham bahwa seolah-olah Madinah setelah menjadi muslim. Tidak. Lebih banyak yang musyriknya daripada yang muslimnya. Ya. Yang kedua, karena kebaikan, kedermawanan orang Madinah, ya, membuat cerita ini sangat masyhur, seolah-olah orang Madinah kaya. Tidak. Orang Madinah juga hidup sangat terbatas. Karena ekonomi dikuasai oleh Yahudi. Jadi dua hal itu dulu. Tolong diingat, muslim pribumi, ya, orang-orang Aus dan Khazraj, bukan semua Aus dan Khazraj itu muslim, dan mereka juga bukan semuanya dari kelompok elit. Sedikit yang dari orang-orang kaya ini. Yang ketiga, mereka punya persoalan besar. Konflik ratusan tahun. 300 tahun lebih. Bahkan konfrontasi fisik besar sejak 120 tahun yang lalu. Ada yang nanya ke saya, Ustadz, sebenarnya ada riwayat yang bilang perselisihan Aus dan Khazraj itu 120 tahun. Tapi ada juga saya baca 300 tahun. Mana yang benar? Konfliknya telah dimulai 300 tahun, tapi konfrontasi fisik itu sejak 120 tahun. Ini kan tantangan yang besar. Yang dihadapi oleh seorang anak manusia yang diangkat menjadi pemimpin bukan dari kabilah asal. Subhanallah. Ingat, Nabi diangkat menjadi pemimpin dan dia bukan pribumi. Ini menimbulkan masalah. Nanti kita akan sampaikan bagaimana masalah Rasulullah dengan pemimpin pribumi sebelumnya, yaitu Abdullah bin Ubay atau Abu Habbab. Teman-teman sekalian, persoalan ini berat. Kita lihat bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan persoalan ini. Mengambil solusi dari ini. Nanti kita akan sampaikan. Yang kedua, Muslim yang hijrah dari Mekah. Ini juga berat sekali yang dihadapi oleh Rasulullah. Pertama, kebanyakan dari mereka ini hijrah meninggalkan tanah air, meninggalkan bisnis, meninggalkan aset, meninggalkan keluarga, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan cerita, meninggalkan kenangan, meninggalkan subhanallah. Artinya apa? Kenapa saya sampaikan itu? Artinya ada instabilitas di dalam diri. Masih ada gejolak ya psikologis. Tentu saja nggak gampang move on teman-teman sekalian ya. Kemudian ada lagi
masalah ekonomi besar di situ. Apalagi yang mereka datangi adalah negeri agraris. Tidak sama dengan keadaan di Mekah. Di Mekah, kabilah-kabilah datang dari berbagai macam daerah menjadi tempat transit, lebih menyerupai Singapura dan Dubai pada hari ini, sehingga cepat mengolah apapun untuk aset atau barang dagangan mereka. Tapi di Madinah tidak. Ini persoalan muhajirin. Maka Rasulullah SAW, sekarang saya akan jelaskan. Maka yang pertama-tama dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada muslim yang berhijrah dari Madinah, ada treatment khusus yang tidak dilakukan kepada orang-orang Ansar. Ini seni membentuk negara. Seni memperhatikan masing-masing potensi, masing-masing tantangan, masing-masing persoalan, masing-masing prioritas bagi kelompok yang berbeda-beda. Artinya negara akan gagal, ya, bisa sampai defisit, bisa sampai tidak stabil secara ekonomi defisit, secara kehidupan sosial ada ketidakstabilan, ada konflik sosial, ada hal-hal yang begitu. Kenapa? Karena tidak memperhatikan treatment yang berbeda bagi masyarakat yang berbeda. Persoalan orang Jakarta itu berbeda dengan persoalan orang-orang di wilayah penyangga. Punya pendekatan yang berbeda. Ketika menerapkan PSBB di Depok, PSBB di Bekasi, PSBB di Tangerang, dengan PSBB di Jakarta. Penerapan yang berbeda-beda ketika menghadapi kaum ekspatriat yang di Jakarta atau para konglomerat di Jakarta dengan penduduk asli yang semakin tersingkir, semakin dan seterusnya. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW kepada penduduk Madinah dan kepada penduduk Muhajirin? Perhatikan. Pertama, Rasulullah mengangkat moral orang-orang Muhajirin karena mereka nggak punya apa-apa. Nabi nggak mau mereka ini memandang diri mereka ini terhina. Dan itu adalah persoalan sosial yang dihadapi oleh kelompok pengungsi di seluruh belahan dunia sampai hari ini. Anda akan lihat bagaimana mental orang-orang Rohingya yang di Aceh. Bagaimana perasaan, subhanallah, teman-teman di Aceh pasti lebih tahu itu. Bagaimana di kamp-kamp pengungsi Syria di Turki. Ya, bagaimana perasaan mereka ini? Ya, kita ini apalah, kita ini jadi beban orang-orang ini, kita ini malah ngasih bantuan ke kita, diprotes oleh masyarakatnya, kita ini menjadi benalu bagi masyarakat sini, kita ini. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Maka Nabi nggak mau perasaan ini akan semakin membebani beban psikologis orang-orang Muhajirin dan beban ekonomis bagi orang-orang Madinah yang menampung. Maka yang pertama-tama dilakukan Rasulullah, treatment pertama Rasulullah adalah mengangkat moral kaum Muhajirin. Ini ayat-ayat tentang keutamaan orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca misalnya dalam surat Al-Imran ayat 195. Teman-teman sekalian, saya kenapa mengantar keadaan bercerita keadaan Muhajirin seperti ini, lalu ingin teman-teman benar-benar merasakan itu, berempati kepada mereka. Itu karena teman-teman memang merasakan langsung, berinteraksi langsung dengan orang-orang Rohingya, orang-orang Uighur, orang-orang Syria, orang-orang Palestina. Teman-teman tahu betul itu. Lalu bagaimana Al-Quran menjadi solusi, menjadi terapi, menjadi syifa, menjadi nur, menjadi hudan, menjadi tibyan. Jangan pernah lari dari Quran. Anda dapat berbuat banyak hari ini. Bukan karena pengalaman Anda, bukan karena dana yang terkumpul banyak, bukan karena orang percaya kepada, bukan. Ada satu pedoman yang terus akan menyertai aktivitas kemanusiaan kita. Ada terus pedoman yang perlu kita nyalakan di tengah masyarakat untuk menghidupkan protokol kedermawan dan di tengah krisis ini. Itulah Al-Quran. Al-Quran memberi terapi khusus pada teman-teman di aktivis kemanusiaan. Al-Quran memberi terapi khusus kepada teman-teman yang sedang diuji kesehatannya. Al-Quran memberi terapi khusus bagi orang-orang yang
sedang punya kekuasaan pemerintahan dalam keadaan susah, dalam keadaan. Al-Quran punya terlebih khusus bagi keluarga yang semakin rapuh di tengah pandemi. Al-Quran mempunyai. Coba kita baca. Surat Al-Imran ayat 195. Allah berfirman, "Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim, ya, wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab." Orang-orang yang berhijrah, diusir dari rumah mereka, disakiti di jalan Allah, diperangi, ya, berperang, diperangi, ya. Kalian jangan merasa rendah. Jangan merasa bahwa apa kesalahan kita. Enggak. Kesalahan kalian Allah hapus. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Wa la udkhilannahum jannatin tajri. Tempat kalian nanti di surga. Sabar dengan, ya, rintisan pertama kalian ada di Madinah ini, gitu. Wallahu indahu husnul thawab. Apa yang kalian hadapi ini, lupakan. Kalian akan dapat yang besar sekali di situ, subhanallah. Sebelum kita memberi bantuan sembako, yang perlu kita lakukan adalah bantuan pembangunan moral mereka ini. Ini yang sangat penting agar kebangkitan akan segera dapat dilakukan. Sesulit apapun persoalan yang kita hadapi. Kemudian walladzina hajaru fi sabilillah tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullah rizqan hasanan. Allah menyebut surga aja dengan kata rizki yang baik. Jadi kalian jangan merasa kehilangan rizki, jangan. Kalian sedang menjemput rizki yang baik. Ini yang perlu kita sampaikan kepada para pengungsi, orang-orang yang, ya, terusir dari negeri mereka ketika kita menghadapi mereka sebagai seorang mukmin. Nah, ini mengangkat moral muhajirin karena nggak punya apa-apa, biar segera bangkit, sekaligus mengangkat derajat orang-orang Ansor karena memberi pertolongan kepada mereka. Sehingga orang-orang Ansor ketika memberikan pertolongan, mereka tidak menganggap bahwa kami lebih tinggi, kalian membutuhkan dan kami memenuhi kebutuhan. Tidak. Kami butuh mendapatkan keridhaan dari Allah. Kami butuh mendapatkan kedudukan yang tinggi di depan Allah Subhanahu wa taala karena kalian sudah berjuang, kalian saja yang tinggi. Jangan. Kami juga mau tinggi bersama kalian, kami menopang perjuangan kalian. Ini perlu kita sampaikan kepada bangsa Indonesia, bahwa kita membantu Palestina itu bukan berarti kita lebih tinggi dari Palestina, tidak. Karena kita tidak mau bangsa Palestina itu sendiri diangkat derajatnya menjadi kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah SWT karena mereka berjuang. Mereka yang berada di garda terdepan melawan Zionis. Kami walaupun dipisahkan ribuan mil dari kalian, kami nggak mau tertinggal terlalu jauh dari kalian. Kami ingin bersama kalian. Nih, kami butuh membantu kalian. Untuk apa? Biar kami naik kelas bersama kalian. Ya Allah. Muslim pribumi, Muslim muhajirin dari Mekah. Teman-teman sekalian, kesatuan antara mukmin pribumi dengan mukmin muhajirin ini harus disatukan dengan ikatan yang sangat kuat. Itulah konsep persaudaraan yang digagas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain persaudaraan secara umum, Rasulullah juga mempersaudarakan personal ke personal. Ini juga menarik. Makanya saya sering melihat program orang tua asuh. Satu orang mengasuh dua orang. Satu orang. Ada ikatan personal, ini penting sekali. Saya nggak tahu bagaimana ini di lembaga sebesar ACT. Beberapa waktu lalu saya di kantor pusat, ya, ketika 2 kali ini tentang wakaf UMKM dan seterusnya, coba kita lihat, ada tidak kemungkinan, ya, antara pewakif dengan pemilik, ya, pekerja UMKM ketika mewakafkan itu juga ada ikatan personal di situ. Maka Nabi persaudarakanlah satu-satu. Padahal secara umum
Muslim dengan Muslim yang lain adalah bersaudara. Tentu yang paling fenomenal adalah persaudaraan bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf. Teman-teman sekalian, saya yakin Anda sudah dengar kisah ini jutaan kali, ribuan kali, ya. Tapi coba tarik kisah ini dalam kisah kehidupan kita. Ada saudara kita, sesama Muslim. Antara Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf, lain bangsa. Anda contohkan sebangsa, cuma lain kajian saja. Lain pengajian, atau lain kelompok, atau masih saudara deh, masih kerabat. Lalu ada yang kesusahan. Berani kita berkata kepada saudara itu, ya, engkau adalah saudaraku. Seperti Sa'ad bin Rabi' bersaudara kepada Abdurrahman bin Auf. Tabungan di rekeningku ada sekian. Kita bagi 2. Itu yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi'. Ini aku adalah orang yang di antara orang yang paling kaya di Madinah. Aku kasih 2. Subhanallah. Ya. Ini dilakukan oleh Sa'ad. Lebih dari itu, Sa'ad bilang, aku juga punya 2 istri. Kamu pilih mana yang paling kamu suka. Aku akan ceraikan, aku berikan kepada kamu. Persaudaraan yang dilakukan, yang digagas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, teman-teman sekalian, ya. Persoalan yang digagas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai pada tingkat saling mewarisi. Hingga datang ayat Al-Quran yang membatalkan aturan itu. Artinya persaudaraannya benar-benar persaudaraan seperti saudara-saudara. Ya. Dan ini sangat prestasi yang gemilang. Karena antar bangsa yang berbeda, negara yang berbeda. Dari Mekah dan dari Madinah. Dari keturunan Adnan dan dari keturunan Qahtan. Setelah sebelumnya Madinah sesama Qahtan pun saling bermusuhan. Lalu Rasulullah mempersaudarakan antara yang 2 kakek berbeda, Qahtan dan Adnan. Ada nggak yang lebih dari itu? Ada. Kisah Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Satunya Arab, satunya non-Arab. Persia, Salman Al-Farisi. Dan persaudaraan telah menjangkau, ya, beyond materi. Bukan hanya urusan materi. Ini persaudaraan antara Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Ini yang jarang diungkapkan. Bagaimana Salman Al-Farisi ketika datang ke rumah Abu Darda, lihat istrinya aut-autan, nggak merawat diri, nggak apa. Kenapa kamu begitu? Coba bayang. Waktu itu ayat hijab belum turun. Kata istri Abu Darda, Salman, dia udah nggak mikirin dunia lagi yang begini-begini ini, nggak mau dia begitu. Kelihatan bahwa ada curhatan di situ. Istri Abu Darda sedang mengeluhkan suaminya. Tidak memperhatikan keluarganya, tidak memperhatikan. Akhirnya ketika datang Abu Darda menyiapkan makan untuk Salman. Kata Salman, makan Abu Darda. Aku puasa. Kata Abu Darda. Kata Salman Al-Farisi, makan. Ya karena ini permintaan tamu, akhirnya dia makan. Malam, ketika hendak tidur, Salman berkata kepada Abu Darda, tidur Abu Darda. Dia mau sholat, menghidupkan malam seluruhnya dengan ibadah, tidur. Akhirnya tidur. Menjelang tengah malam, Abu Darda mau bangun lagi. Dicegah lagi, tidur. Akhir malam, baru Salman Al-Farisi mengajak Abu Darda untuk sholat. Lalu Salman berkata, Inna lillahi alaika haqqun. Wa inna li nafsika alaika haqqun. Wa inna li ahlika alaika haqqun. Allah punya hak atasmu, Abu Darda. Keluargamu punya hak atasmu. Dirimu punya hak atasmu. Abu Darda merasa nggak puas, mengadu ke Rasulullah. Kata Rasulullah, sadaqa Salman. Salman benar. Ya Allah. Bukan berarti Salman begitu mendapat bantuan dari Abu Darda, kebaikan dari Abu Darda, lalu tidak mau menasihati saudaranya itu, menganggap baik semua yang dia lakukan, tidak. Artinya mereka tahu betul di mana
frame syariat yang benar untuk menjaga persaudaraan ini tetap berlangsung seperti yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap mu'tadil seperti ini sangat mahal ya untuk menjadi contoh bagi kita sama muslim pada hari ini. Bagaimana kita kalau yang contoh pertama kita lihat bagaimana pula Abdurrahman bin Auf bersifat aziz ya. Jangan pula hanya melihat Sa'ad bin Rabi', jangan. Tapi lihat Abdurrahman bin Auf berkata, barakallahu li ahlika wa malika. Barakallahu fika laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah berkahi engkau dalam urusan keluargamu, dalam urusan harta. Orang mau berbuat baik kepada kita, doakan. Dan kalau bisa, enggak usah. Coba. Allah memuji lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Nah, di surat Al-Hasyr itu ayat 8 ayat berapa? Lalu Allah memuji orang Madinahnya walladzina tabawwa'ud dara min qablihim walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ayat ini menggambarkan orang Madinah kebanyakan juga miskin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Subhanallah. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Enggak mungkin dalam diri seorang tidak ada rasa sayang harta, enggak mungkin. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Enggak mungkin orang enggak sayang hartanya itu diambil orang lain, enggak mungkin. Tapi karena itu Al-Qur'an berkata, siapa yang dapat melawan rasa pelit sayang dengan harta itu, itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Fa ulaika humul muflihun. Ini dua komunitas muslim ya. Jadi komunitas pertama, komunitas muslim ada 5 kelompok. Di kelompok pertama ini ada 5 golongan. Muslim pribumi, Aus dan Khazraj, muslim muhajirin dari Mekah. Yang ketiga muslim di Habasyah. Nabi tidak mungkin melupakan mereka. Sahabat-sahabat besar di sana. Bukan para budak, bukan orang-orang miskin dari Mekah, bukan. Ya, Ja'far bin Abi Thalib yang ada di situ. Anak pamannya, ya kan? Di situ ada Ubaidillah bin Jahash, di situ ada ya istrinya Ummu Habibah, di situ ada ya istri yang kemudian karena wafat menikah dengan Rasulullah SAW. Lalu siapa lagi? Muslim yang keempat, Muslim yang di Mekah, yang nggak bisa untuk hijrah. Di antaranya siapa? Assalamualaikum Bapak. Ya? Halo, Assalamualaikum. Di antaranya adalah ya Allah, ini lagi Zoom meeting, nggak apa-apa, gimana Pak? Ya gimana Pak? Gimana Pak? Ya, teman-teman sekalian, di antaranya adalah putri Rasulullah sendiri. Dia kan masih sebagai istri Abil As, Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa hijrah. Atau Ummul Fadl, istri Abbas bin Abdul Muttalib. Abbasnya belum beriman. Abbasnya baru beriman ya saat setelah Hudaybiyah. Tapi istrinya Ummul Fadl dan anaknya Abdullah bin Abbas sudah beriman. Aku dan ibuku, kata Abdullah bin Abbas, termasuk orang-orang yang lemah di Mekah yang tidak bisa hijrah. Ini jadi pikiran Rasulullah. Gak mungkin Rasulullah membiarkan mereka. Yang kelima adalah Muslim di kabilah-kabilah lain luar Mekah. Yang jauh dari Madinah. Ada yang di Yaman, ada yang di Irak, ada itu juga ada beberapa yang menjadi Muslim. Ini yang dihadapi Rasulullah. Lalu musuh. Siapa musuh? Golongan kedua dan golongan ketiga. Musyrik dan Yahudi. Sekarang kita bicara, ya, bagaimana kemudian Rasulullah menyampaikan menangani masalah ini dengan baik sehingga tercipta stabilitas. Bagaimana Rasulullah mencarikan solusi ketika terjadi masalah di situ. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan mereka. Ya, kelompok kedua, kelompok pertama tadi Muslim 5, Muslim pribumi, Muslim Mekah, Muslim di Habasyah, Muslim kabilah-kabilah luar Mekah, ya. Kemudian Muslim muhajirin. Baik. Yang kedua kelompok musyrik. Kelompok musyrik ini ada 4 golongan pula.
Yang pertama adalah musyrik pribumi, Aus dan Khazraj. Yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aus dan Khazraj itu masih sedikit. Kan yang pertama datang waktu ke Mekah itu 6 orang. Lalu pada tahun ke-12, tahun 11, musim haji tahun 11 kenabian. Musim haji tahun 12 kenabian, 12 orang dari Khazraj. Musim haji tahun ke-13, 84 orang. Pemimpin haji pada waktu itu adalah Abdullah bin Ubay ibn Salul. Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Dia ini dianggap sebagai raja di Madinah. Jadi Madinah punya pemimpin satu orang, yaitu Abdullah bin Ubay ini. Dan dia merasa orang-orang sangat segan kepada dia. Jadi ketika di musim haji di Mekah, Abdullah bin Ubay dapat laporan orang-orang Quraisy, hati-hati itu ada berapa kayaknya ikut Muhammad. Apa kata Abdullah bin Ubay? Gak mungkin lah. Mereka pasti bermusyawarah padaku. Karena aku pemimpinnya. Kalau mereka membuat keputusan lain. Tapi rupanya mereka beriman kepada Rasulullah. Artinya jumlahnya itu nggak banyak. Karena ada sekitar 250 apa 300-an orang yang haji dari Madinah. 83 atau 84-nya beriman kepada Rasulullah dan melakukan baiat Aqabah yang kedua. Jadi Muslim, Aus dan Khazraj ini. Abdullah bin Ubay ini yang bertahan di Madinah. Jadi musyrik dari Aus dan Khazraj ini ada dua macam. Yang bertahan di Madinah kemudian jadi munafik kebanyakannya. Ya. Nah, itu di bawah komando Abdullah bin Ubay. Yang kedua adalah yang pergi, lari dari Madinah. Misalnya adalah Abu Amir Al-Fasiq. Nabi memberi namanya Abu Amir Al-Fasiq. Dulu dia dijuluki Abu Amir Ar-Rahib. Rahib itu artinya pendeta. Karena dia mengaku dia ini pengikut Ibrahim, pendeta, pengikut Ibrahim dulu. Jadi waktu Nabi ke Madinah, Abu Amir ini bapaknya Hanzalah ya, yang dimandikan malaikat waktu syahid di Uhud. Abu Amir ini dari Rasulullah SAW ya, dan berkata, agama apa yang kau bawa ini? Kata Nabi, agama yang lurus dari bapakku Ibrahim. Ya, kata Abu Amir, bohong kamu. Kamu sudah nambah-nambah. Aku yang benar-benar di atas agama itu. Ya, lalu Abu Amir berkata kepada Rasulullah, Allah akan menghinakan, ya, mengusir dalam kesendirian, mati dalam kesendirian karena engkau sudah berbohong atas nama agama Ibrahim. Kata Nabi, aku benar. Tetapi Allah memang akan mengasingkan sampai mati dalam keadaan sendiri orang yang mengaku di atas agama Ibrahim padahal sudah banyak penyelewengan-penyelewengan. Dan benar ini berlaku kepada Abu Amir. Jadi begitu melihat kaum muslimin semakin kuat dan sangat setia kepada Rasulullah, Abu Amir nggak kuat melihat itu, dia akhirnya menyingkir, menyendiri, pergi ke Mekah. Hidup di Mekah hampir 8 tahun. Ketika futuh Mekah, lari dari Mekah. Ya, lari lagi, pergi lagi, menyingkir. Kemana? Ke Taif. Ya, subhanallah, tahun 9, Taif beriman pula kepada Rasulullah. Lari lagi dia ke Syam. Akhirnya mati di Syam dalam keadaan sendiri. Tidak ada keluarga, tidak ada kerabat, tidak ada apa. Seperti yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ini yang pergi menyingkir. Adapun yang bertahan, Abdullah bin Ubay. Waktu itu kaum muslimin masih bermain-main bersama-sama dengan orang-orang musyrik di Madinah. Ya, di antaranya adalah ada kisah ya dalam Bukhari, kalau saya tidak keliru Bukhari Muslim atau Bukhari saja. Kaum musyrik sedang kumpul ya, orang-orang Madinah sedang kumpul, di situ ada muslim, di situ ada musyrik ya. Di situ ada Abdullah bin Rawahah ya, bin Abi Rawahah, Ibnu Rawahah ya. Kemudian di situ juga ada Abdullah bin Ubay. Jadi waktu Nabi lewat pakai ontanya, debu itu berterbangan, kena orang-orang lagi kumpul itulah. Wah, Abdullah bin Ubay menampakkan permusuhannya. Jangan bikin debu di sini. La tughabir alaina. Jangan bikin debu. Orang-orang lagi kumpul begini katanya. Tapi Nabi abaikan saja itu ya. Nabi turun dan menghadap mereka. Nabi berdakwah kepada mereka. Nabi memberikan Al-Quran kepada mereka. Subhanallah.
Bagaimana Nabi berinteraksi dengan musyrik Aus dan Khazraj? Nabi tetap tidak mencegah kaum muslimin untuk bergaul dengan mereka. Bergaul silakan. Yang penting lakum dinukum waliyadin. Yang penting jangan sampai kalian melakukan kesyirikan-kesyirikan. Dakwah harus begitu. Lalu Nabi berkata, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalituhum. La yukhalitun nas, ya, wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan orang ramai lalu bersabar atas keburukan, atas kejahatan mereka lebih utama, lebih baik di sisi Allah daripada orang mukmin yang menarik diri, nggak mau bergaul karena tidak bisa sabar dengan perilaku mereka. Kita harus, ya, berada di tengah-tengah, ya, di jantung masyarakat. Nah, itu dakwah. Itu yang diperintahkan oleh Nabi. Ketika Nabi menyampaikan dakwah, apa kata Abdullah bin Ubay? Enggak ada yang menakjubkan dari engkau sampaikan itu Muhammad. Ya, itu dia belum beriman secara pura-pura. Masih musyrik benar-benar terang-terangan, ya. Tidak ada yang menakjubkan. Dan kalau itu pun benar, enggak layak kamu datang ke perkumpulan-perkumpulan begini lalu kamu berdakwah. Kalau ada orang datang ke kamu, ya udah kamu dakwahin, kamu ceramahin, bukan kamu yang datang di situ ganggu urusan orang. Lalu Abdullah bin Rawaha berkata, tidak ya Rasulullah, kami sangat merindukan yang begini, teruskanlah, sampaikan apa yang bisa engkau sampaikan. Pembelaan kepada Rasulullah SAW. Dan kisah ini menarik, karena Abdullah bin Rawaha anak muda waktu itu. Berani membantah pemimpin suku di Madinah pada waktu itu. Nah, sejak itu Abdullah bin Ubay semakin dengki, semakin dendam dengan Rasulullah SAW, lalu berkali-kali mencoba hal-hal buruk pada diri Nabi. Pernah ingin membuat makar, ya, dengan gembong musyrik itu, kembali ingin mengadu domba antara Aus dan Khazraj. Lalu Jibril datang memberitahu Nabi, Nabi datang ke Abdullah bin Ubay dan berkata, kamu kalau mengadu domba begitu, yang akan jadi korban adalah saudaramu sendiri, ponakanmu sendiri. Mau kamu yang menyakiti diri kamu sendiri demi kepentingan Quraisy, orang asing. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ada yang berhasil juga ada, yaitu peristiwa ifki, peristiwa tuduhan fitnah yang keji kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Baik, ini kelompok musyrik yang pertama. Kelompok musyrik yang kedua adalah musyrik Mekah. Jangan dikira walaupun telah terpisah 500 tahun, ya, orang-orang Mekah ini melupakan Rasulullah. Enggak mungkin itu. Ya. Jadi orang Mekah pasti akan mengumpulkan segala kekuatan, segala strategi untuk menjemput Muhammad atau menghabisi mereka. Ini musyrik Mekah. Kemudian yang ketiga musyrik dari kabilah-kabilah kecil, seperti kabilah Ghifar. Nabi utus dari kaum mereka, Abu Dzar Al-Ghifari. Yang keempat musyrik dari kabilah besar. Yang paling penting adalah kabilah Juhainah, ya, yang ada di sebelah barat Madinah. Kenapa ini sangat diperhatikan oleh Rasulullah? Karena ini rute perdagangan kafilah dagang Mekah ke Syam. Kalau sekiranya mereka ini berkhianat, ya, dan mereka sangat potensial untuk berkhianat karena mereka akan berinteraksi dengan kafilah dagang Mekah yang banyak duitnya. Ya, maka mereka bisa berkhianat menjadi bom waktu bagi Madinah. Maka dia dulu lakukan kesepakatan dengan dia dulu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada musyrik ini. Lalu yang ketiga adalah Yahudi. Ya, Yahudi di Madinah ini tadi yang keempat dari musyrik, ya teman-teman sekalian, jangan salah, 3 kelompok besar Rasulullah di Madinah. Yang pertama adalah kaum muslim, ada 5 macam, ya, muslim Madinah, muslim Mekah, muslim di Habasyah, muslim kabilah besar, muslim, ya, di tempat ini. Kemudian musyrik tadi ada 4, musyrik pribumi, musyrik Mekah, musyrik kabilah-kabilah kecil, dan musyrik kabilah-kabilah besar di sekitar Madinah. Kelompok ketiga adalah bangsa Yahudi. Terkenal, jago sekali dalam bermuamarah, bikin makar,
ya menipu, kemudian berkhianat Yahudi ini. Tapi di sisi lain dia punya dua kekuatan. Kekuatan senjata dan kekuatan ekonomi. Pasar dikuasai oleh Yahudi. Senjata yang bikin selama ini orang-orang Yahudi. Dan mereka ini jumlahnya bukan 1-2 orang. Dan bukan tinggal di pinggir Madinah. Tapi di pusat kota Madinah. 3 kabilah besar Yahudi. Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraizah. Belum lagi Yahudi-Yahudi sebelah utara Madinah. Yahudi Khaybar. Jadi mereka ini banyak sekali. Dan ini tantangan besar oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi buatlah kesepakatan yang dikenal dengan kesepakatan Piagam Madinah. Selain itu, ada kesepakatan sendiri dengan orang-orang Yahudi. Banyak beberapa poin ya. Sesungguhnya Yahudi Bani Auf adalah umat yang bekerja sama dengan orang-orang mukmin. Ya, bagi Yahudi agama mereka, bagi orang mukmin agama mereka, ya, harta mereka adalah harta yang harus dijaga. Begitu juga, gitu. Kemudian macam-macam, ya. Ada beberapa. Kemudian sama-sama tolong menolong kalau ada yang dizalimi. Kemudian mereka punya hak yang sama di Madinah seperti kaum muslimin. Kemudian tidak saling tolong menolong dengan orang-orang musyrik atau orang-orang yang berpihak kepada musyrik Mekah dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini teman-teman insya Allah dapat dari kajian lain ya tentang Piagam Madinah serta perjanjian-perjanjian dengan Yahudi ini. Baik, saya pikir ini dulu Ustaz Naim. Apabila ada salah saya mohon maaf ya. Bisa kita buka dialog tanya jawab insya Allah. Masya Allah Ustaz. Jazakumullah khairan katsir. Masya Allah Ustaz Beki. Materinya sangat tergambarkan. Terbayang bagaimana kondisi di Madinah ketika itu. Tidak hanya mereka mendapatkan tempat, tidak hanya mereka bisa bangun masjid, tapi di balik itu semua ada tantangan-tantangan yang sangat menarik dan menambah intelektual sahabat dan sekaligus strategi dalam berdakwah. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari peserta kita hari ini. Pertama dari Pak Ehwan, domisili di Bogor. Masya Allah. Dia bertanya, kalau kita kiaskan Mekah dulu seperti Singapura, karena sekarang secara basis ekonominya dari perdagangan, apakah negeri yang kita yang agraris bisa kita kiaskan dengan Madinah juga? Lalu bagaimana langkah-langkah yang ditempuh Rasulullah saat itu dalam mengkonsolidasi ekonomi umat Muslim antara kaum Muhajirin dengan Ansor sampai kuat sehingga bisa melawan hegemoni ekonomi kaum Yahudi dan musyrikin di Madinah yang dulu mereka menguasai. Itu. Islam saat itu akhirnya bisa benar-benar kuat, mandiri dan berdaulat secara ekonominya di Madinah. Supaya langkah-langkah ini bisa kita teladani, Ustaz. Baik, saya mohon maaf ini Ustaz Naim. Ini ada sesi tersendiri setelah ini tentang pembangunan ekonomi di Madinah. Bagaimana Rasulullah merintis ekonomi itu. Bagaimana Rasulullah kemudian merebut dalam tanda petik ya dengan cara yang sangat halus pasar Bani Qainuqa. Apa yang terjadi di situ? Bagaimana konflik awal? Bagaimana krisis ekonomi di Madinah? Bagaimana? Insya Allah kita akan jelaskan pada satu sesi khusus insya Allah Bapak. Karena butuh satu sesi. Insya Allah saya jelaskan itu. Bagaimana Rasulullah mulai membangun ekonomi Madinah itu, infrastruktur, bentuk pasar Rasulullah, mindset para pedagangnya, etika di dalamnya. Insya Allah kita akan bahas. Insya Allah. Siap Ustaz. Pak Hewan, Afwan, insya Allah tadi jawabannya akan dijawab pada sesi berikutnya terkait dengan ekonomi umat di Madinah. Ya, ada pun yang pertama tadi tentang negeri Mekah dan Madinah ya. Yang menarik adalah Rasulullah SAW tetap setia kepada core kompetensi masing-masing. Jadi kalau memang bangsa Mekah ini keahlian utamanya adalah berdagang, Nabi tidak paksa mereka untuk bertani. Jadi dalam satu, saya lupa ini saya baca di mana atau dengar di mana ya, kalau tidak As-Sallabi As-Sirjani atau Amr Khalid bisa jadi, bahwa Nabi memerintahkan orang Madinah untuk membuka lahan pertanian 2 kali lipat dari biasa, karena nanti saudara-saudara kalian dari Muhajirin yang akan membantu menjualnya.
Karena itu kurma Madinah sangat terkenal. Karena dukungan Madinah sebagai tanah yang agraris tadi dibantu oleh keahlian orang Mekah dalam urusan perdagangan tadi. Jadi persaudaraan antara orang Madinah dan orang Ansor bukan hanya urusan emosional, tapi juga bagaimana Nabi mensinergikan profesionalitas. Mengubah Madinah dari negeri yang dulunya hanya bertani menjadi industri pertanian. Itu. Baik. Baik Ustaz, lanjut pertanyaan berikutnya dari Afina di Depok. Afwan Ustaz, saya belum paham mengapa persaudaraan yang terbaik dari Ashabi Ansor kepada Muhajirin bisa sampai memberikan istri-istri mereka. Untuk harta mungkin iya itu sangat bisa dipahami. Tapi untuk istri sendiri sulit. Bagaimana keutuhan keluarga bisa dibinanya Ustaz? Baik, baik. Teman-teman sekalian, ini menarik ini ya. Jadi jangan menghakimi sejarah masa lalu dengan standar hari ini gitu ya. Ketika sudah dibentuk lama oleh Islam, bagaimana penghargaan Islam kepada perempuan, bagaimana secara di dalam agama ini taklif dan tasyrif, pembebanan syariat dan kemuliaan laki-laki dan perempuan ini setara. Kemudian bagaimana membina keluarga yang utuh, bagaimana menjaga hak-hak masing-masing dengan adat istiadat yang sudah mengakar lama di Arab pada waktu itu. Di mana istri itu seperti barang warisan lainnya. Gitu loh. Jadi perempuan itu diwariskan dulu sama seperti kebun, tanah, rumah, kurma, gitu. Ya, jadi nggak ada harganya memang perempuan gitu loh. Nah, cuma ketika Islam datang menghargai, mulai mereka merasa begitu. Jadi, oke, aku ceraikan baik-baik. Nah, silakan gitu. Ya. Nah, dan juga ini sebenarnya ada pesan juga buat para laki-laki. Jangan terlalu jadi bucin bagi perempuan. Walaupun sudah menikah, sayang-sayang ya. Tapi di atas itu ada nilai-nilai kebenaran gitu. Ya, saya pertama nikah ini saya bilang, waduh, kena YouTube lagi ya. Pertama nikah, saya bilang ke istri saya di antara beberapa hal yang di kamar pengantin pertama-tama ya. Aku sangat sayang kepada kamu. Saya bilang begitu ya. Tapi kedua orang tuaku di atas kamu, di atas segalanya. Jadi kalau terjadi sesuatu antara kamu dan orang tuaku, aku pasti pilih orang tuaku. Tapi seberapa pun aku sayang kepada kedua orang tuaku, di atas kedua orang tuaku adalah kebenaran agama. Jadi kalau sekiranya terjadi konflik antara dirimu dan orang tuaku, engkau benar secara agama, aku bukan membelamu, tapi membela agama itu. Maka aku memilih membelamu karena agama itu tadi. Jadi engkau di atasmu ada kedua orang tuaku, di atas kedua orang tuaku ada nilai agama. Itu saya ya waktu itu. Saya nggak ngajak apa-apa teman-teman sekalian. Tapi ya begitu tadi. Kita harus tahu. Soalnya ada orang dibalik rasa sayang kepada istri, rasa cinta kepada istri, akhirnya tidak mendidik istri. Apapun yang diminta istri, apapun yang gini, apapun perilaku istri, dia tidak tegas akhirnya, tidak menjadi imam yang baik gitu. Ya orang Mekah, orang Arab itu dengan perempuan ya tegas gitu loh. Baik. Silakan. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya. Baik, Ustaz. Terkait dengan kaitannya dengan ta'akhi, Ustaz. Ta'akhi kan mempersaudarakan antara misalkan kaum Muhajirin memiliki kaum Ansor memiliki perempuan kemudian dinikahkan dengan orang lain. Ya tadi Ustaz sampaikan juga bagaimana mereka tetap derajatnya itu diangkat karena mereka akan berhijrah. Gimana? Suara putus-putus, Ustaz Naim? Suaranya putus. Halo? Saya nggak bisa dengar, Ustaz Naim. Tes 1 2. Ya, oke. Silakan. Nggak tahu saya. Ustaz Naim yang putus ya.
Iya, Baik. Ustaz, teman-teman. Pertanyaannya saat istilah ta'akhi atau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor atau Ya. sebaliknya, apakah bisa diterapkan pada saat ini? Sedangkan saat ini banyak negeri-negeri yang mereka diusir dari negeri mereka seperti Suriah, Rohingya, dan Yaman dan lainnya. Apakah bisa diterapkan pada saat ini, Ustaz? Baik, baik. Jadi begini, Rasulullah ini di samping menggagas persaudaraan umum bahwa sesama muslim itu bersaudara, juga agar ada ikatan personal antara mereka juga dipersaudarakan. Pada tahap ini masih dibenarkan. Artinya nggak apa-apa, kita memang mempersaudarakan, ya, kita bersaudara angkat begitu. Namun ada beberapa yang telah diatur oleh syariat yang telah dihapus daripada ketentuan pertama. Misalnya tentang warisan itu tadi, gitu loh. Juga tentang pernikahan tadi yang seperti ditanyakan Ukhti tadi. Islam tidak menganjurkan begitu. Harus dijaga keutuhan rumah tangga, gitu ya. Jangan pula sampai begitu. Gitu. Nah, tapi ya jadi yang boleh dari agama itu yang kita lakukan. Yang sudah digariskan oleh agama di mana kita bisa bertindak itu yang kita lakukan. Namun persaudaraan secara personal satu dengan satu tak bisa kita lakukan. Gitu. Kalau ada pengungsi misalnya dari luar, ada kasus seperti apa atau ya, misalnya ada saudara yang terusir di apa, dan itu dibenarkan dalam hukum kita di Indonesia, nggak apa-apa, nggak masalah, gitu. Tapi dia tetap tidak mengubah hukum agama, misalnya tentang aurat, tentang mahram, tentang warisan, ya, dan lain-lain sebagainya. Baik, silakan. Yang lain. Silakan yang lain bagi yang ingin bertanya. Tafadhol. Langsung dihidupkan audionya ya, teman-teman. Yang ingin bertanya silakan. Iya, ini ada pertanyaan di chat box ya. Jika dalam konteks kekinian, sampai sejauh mana kita harus membantu orang lain yang berhijrah dari kesulitannya? Baik, begini, dalam Islam ya, itu Nabi mengatakan begini, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, wala tu'minu hatta tahabbu. Ya, tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Tidak akan beriman, tidak disebut beriman sampai kalian saling mencintai, ya, nah, gitu. Kemudian mau tidak aku tunjukkan tips untuk bisa saling mencintai? Kata Nabi, afsyus salam bainakum. Coba tebarkanlah salam ke sesama kalian. Salam ini kan maknanya luas sekali. Ada orang yang butuh motivasi saja. Jadi ada teman hijrah butuh motivasi, butuh ada angkat moralnya, butuh Anda beri nasihat dalam urusan bisnis. Ada yang butuh modal, ada yang cuma butuh makan hari ini, ada yang butuh ya dan lain-lain sebagainya. Jadi tiap orang punya kasus yang berbeda-beda, nah, ya. Dan lagi kita harus tetap ingat bahwa jadi habisin yang dihadapin sendiri deh ya. Infak itu ada dua, infak wajib dan infak sunnah. Jangan sampai kita korban pada infak wajib karena infak sunnah. Infak wajib itu zakat, nafkah kepada keluarga, itu kan infak wajib. Nah, kalau sudah terpenuhi, nah kita infak sunnah tadi sesuai dengan kebutuhannya. Tiap orang berbeda-beda itu yang hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin peserta yang lain yang ingin bertanya silakan langsung hidupkan video dan audionya. Mungkin dari teman-teman ACT yang baru, para cabang baru mungkin bisa bertanya. Cek satu. Oke, Ustadz, pertanyaan lagi Ustadz terkait dengan sekuritas ya. Sekuritas, misalkan dari kondisi orang-orang muhajirin yang mereka baru datang, ya, apakah masa lalu mereka yang buruk perlu diketahui oleh orang-orang Ansor
Biasanya kan kalau di kita itu suka dibaca dulu misalkan sejarahnya, backgroundnya seperti apa kayak gitu. Sedangkan orang-orang muhajirin backgroundnya sebagian besar orang-orang yang dulunya musyrik seperti itu. Mungkin berbeda tabiatnya dengan orang-orang di Ansor kayak gitu di Madinah. Nah ini bagaimana Sat untuk menjaga hubungan tersebut? Baik, baik. Pertama begini, generasi awal yang beriman kepada Rasulullah SAW sebelum hijrah itu benar-benar generasi pilihan. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin, yang itu ya, wasabiqunal awwalun itu generasi pilihan. Kalau sebelumnya mereka sangat memusuhi Islam, itu urusan ideologis, bukan urusan akhlak, bukan. Misalnya ada yang pencuri, ada yang apa, nggak ada itu. Karena itu Nabi berkata, khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Yang paling baik di antara kamu pada masa jahiliyah dan yang terbaik pula di Islam. Ini orang-orang pilihan semua. Sahabat-sahabat Nabi apalagi yang pertama itu orang-orang pilihan semua. Jadi tidak ada begitu. Yang kedua, sifat orang Mekah ini sangat kesatria. Karena itu tidak ada satupun orang munafik dari Mekah, nggak ada. Orang Mekah itu memang apa adanya. Nggak mungkin dia senyum di depan, di belakangnya menyimpan keris, itu nggak mungkin. Menyimpan senjata itu nggak mungkin. Itu orang Mekah. Jadi mereka sanggup lari ketika Fatu Mekah, sanggup ini dan seterusnya. Terang-terangan kepada Rasulullah SAW. Dan itu ya artinya tidak ada bahaya di dalam selimut, itu nggak ada. Gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Baik Ustaz. Lanjut kepada peserta yang lain yang ingin bertanya, silakan. Ya. Lanjut Ustaz. Mungkin ada tambahan dari Ustaz? Cukup insya Allah, Naim. Baik. Ustaz, sebagai terakhir, boleh konklusi dari Ustaz mengenai agenda kita sore hari ini? Baik, baik. Pertama, di pertemuan yang lalu kita sampaikan bagaimana Nabi SAW memilih Madinah, diantaranya alasan sekuritas karena geografis Madinah. Ya, karena geografis Madinah dilingkupi oleh gunung-gunung, batu, nggak mungkin orang lewat situ. Jadi cuma ada celah kecil yang itulah orang akses satu-satunya masuk Madinah. Sehingga ada ide perang Parit, perang Khandak karena itu tadi. Namun Rasulullah tahu betul hanya mengandalkan benteng-benteng natural itu tidak cukup. Kalau ada yang berkhianat, tetap akan terjadi. Itu yang terjadi ketika tembok Cina dibangun sedemikian megah, namun sumber daya manusia tidak dibangun. Maka isu sekuritas yang kedua adalah membangun stabilitas. Bagaimana ya, menjalin perjanjian-perjanjian dengan orang Yahudi, dengan kabilah-kabilah di sekitar Madinah, dengan ya bagaimana Nabi tetap menjaga hubungan baik dengan orang-orang musyrik di Madinah dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang sama-sama kita perhatikan, ya. Jadi dalam berjuang ini perhatikan seluruh sisi itu. Apalagi dalam kaitannya hubungan dengan manusia. Karena dia dinamik, bergerak terus. Nah, ini seni dalam berjuang, seni dalam berdakwah, ya, dan seni dalam berhijrah. Jangan sampai kita gerasa-gerusu memusuhi siapapun, kemudian tergesa-gesa menilai, merasa diri lebih baik, ya, menganggap semua orang di luar kita itu tersesat dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Nabi merangkul dan merangkul. Karena itu Nabi mengidentifikasi Muslim Mekah begini, Muslim Madinah begini, Muslim di Habasyah begini, Muslim dan seterusnya dan seterusnya. Begitu Ustaz Naim, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz. Masya Allah, barakallah. Penjelasan dari Ustaz Faris Beki insya Allah dapat menambah khazanah keislaman kita. Bagaimana kita memandang sejarah ini secara lebih universal dan kekinian, teman-teman. Insya Allah ini bisa diterapkan di kehidupan kita dalam berstrategi berbisnis ataupun berstrategi berdakwah dan lain-lain, insya Allah. Amin. Amin. Baik Ustaz, mungkin boleh kasih beberapa poin untuk agenda 2 pekan lagi Ustaz, tema yang akan dibahas. Kita akan fokus terhadap pembangunan ekonomi Madinah. Bagaimana Nabi mengatasi masalah ekonomi yang sangat sulit, khususnya pada 2 tahun pertama di Madinah, insya Allah. Baik Ustaz. Mungkin itu saja para peserta sekalian, jazakumullah khairan katsir yang telah mengikuti kegiatan sore hari ini.
Sebelum ditutup, boleh semuanya dihidupkan video. Kita akan selfie di Zoom. Oke. Oke, 1, 2, 3. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Oke. Terima kasih Ustaz Faris Beki, Pak Hewan, dan rekan-rekan sekalian yang telah bergabung. Masya Allah. Semoga Allah berkahi.